You know the best and the most important thing selama masa COVID-19 ini bagi saya pribadi adalah revelation. Shalom, pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dalam devotional bersama tubuh Kristus di dalam kegerakan NN40, yaitu gerakan yang terjadi 40 tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang kami semua berdoa bersama-sama intergenerational ministry. Baik tua, baik yang muda, kita saling menghormati satu dengan yang lain, dan kami menantikan Tuhan sekaligus mengantisipasi what next 40 years bagi pelayanan Tuhan di Indonesia ini. Maka itu saya ingin ajak 17 Agustus, seluruh tubuh Kristus nanti boleh berdoa bersama-sama walaupun secara virtual, dan dimulai pada hari ini sampai 17 Agustus nanti ada devotional yang akan dibawakan oleh setiap para hamba Tuhan yang memberikan kehidupannya untuk kita semuanya, the body of Christ. What is the Holy Spirit speaking to you? Apa sih yang Roh Kudus katakan kepada Anda dan saya, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID ini? Salah satu ayat yang menguatkan saya, yaitu Matius 16 ayat 13 sampai 19. Masih ingat dalam cerita itu, Yesus bersama murid-muridnya sedang pergi ke Kaisarea Filipi, lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, coba kamu tanya mereka, menurut mereka, aku ini siapa? Lalu murid-muridnya balik mengatakan, oh ada yang mengatakan kamu adalah Jeremiah, kamu adalah John the Baptist, kamu adalah Elia. Ada yang mengatakan kamu adalah salah satu nabi. Lalu Yesus menoleh dan bertanya kepada muridnya, straightforward, menurut kamu siapa aku? Simon menjawab dengan lantang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tidak mengatakan, wow hebat benar kamu Simon, tidak. Tapi Yesus mengatakan, berbahagialah kamu Simon dan Petrus, flesh and blood, darah dan daging tidak menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku di surga menyatakan ini kepadamu. My Father in heaven revealed this to you. You know the best and the most important thing selama masa COVID-19 ini bagi saya pribadi adalah revelation. Pewahyuan yang segar now bagi Tuhan. Untuk itulah NN40 bersama-sama berdoa supaya kita boleh mendapatkan pewahyuan daripada Bapa di surga. Setelah Bapa di surga memberikan pewahyuan inilah, maka itu anaknya berani membuat keputusan. Yang mengatakan, I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. Aku akan membangun gerejaku sehingga alam maut tidak sanggup menguasainya. Gereja seperti apa sih yang ada dalam benak Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita semuanya? The church mengalami disrupsi yang sangat besar pada saat-saat ini. Bagi saya ingin sharing sejenak kepada Anda semuanya. Gereja versi Yesus, bukan versi denominasi kita. Bukan versi organisasi, bukan versi aliran tertentu, baik itu Injili, Reform, Baptis, Pantekosta, Karismatik, dan lain sebagainya. Nah, Anda harus tahu bahwa saya seorang gembala, saya harus belajar, saya harus meminta maaf, saya harus mengalami apa yang saya dulu pelajari, banggakan, sekarang saya tinggalkan dan saya mencari hal yang baru. What is the Holy Spirit speaking to you and to me? Dan saya percaya bahwa gereja Tuhan selama pandemi ini tidak pernah ditutup, melainkan gereja Tuhan dibuka secara luar biasa di mana-mana oleh karena pandemi COVID-19 ini. Dan sudah pasti saya tidak membicarakan tentang fisik bangunan gedung gereja ya. Tapi kita membicarakan adalah people, manusianya yang saya yakin sedang dibangun oleh Tuhan. Dan kita menyadari gereja bukannya kemana kita pergi, tapi gereja adalah siapa kita sesungguhnya. The church is you and me. Lewat this revelation, Tuhan mau membangun satu intisari daripada gerejanya, yaitu Anda dan saya. Maka itu Petrus melanjutkan pewahyuannya dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Kamu adalah batu yang hidup, dipakai Tuhan sebagai tempat pembangunan bait Allah, supaya engkau bisa membawa korban-korbanmu kepada Tuhan. You also living stone, being built for spiritual house.
Kita dulu yang mati, sekarang hidup, dan saat ini hidup kita dibangun. And we are the church, you are the church. Anda gereja, saya gereja. Dan saya melihat gereja yang demikianlah yang akan mengalahkan alam maut. Yaitu setiap inti dari rumah demi rumah. 1 rumah bersinar, 3 rumah bersinar, 6 rumah bersinar, 1 RT bersinar. Sehingga sampai 1 kota demi kota bersinar. Sehingga kita bisa mengatakan gerejaku adalah kotaku, kotaku adalah gerejaku. This kind of church, the gate of hell shall not prevail against it. Yuk kita menjadi gereja Tuhan pada masa akhir zaman ini. God bless you.